Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman YouTube. Siapa yang tidak ingin meningkatkan produktivitas dan mencapai kesuksesan? Hari ini, kita akan membongkar rahasia-rahasia sederhana yang dapat mengubah cara Anda menjalani hidup. Tetaplah bersama kami sampai selesai untuk meraih kunci sukses. Mengenali hambatan produktivitas. Tahukah Anda apa saja hambatan dalam meningkatkan produktivitas diri? Produktivitas diri mengacu pada kemampuan seseorang untuk menghasilkan hasil atau pencapaian yang diinginkan dalam waktu tertentu dengan efisien dan efektif. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menggunakan waktu, energi, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan efisien. Meningkatkan produktivitas diri bisa menjadi tantangan, dan ada beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh banyak orang. Berikut beberapa hambatan dalam meningkatkan produktivitas diri, yaitu Kurangnya perencanaan. Tanpa perencanaan yang baik, kita cenderung merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Prokrastinasi, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan bisa menghambat produktivitas dan menyebabkan penumpukan tugas. Kurangnya motivasi. Tanpa motivasi yang kuat, sulit untuk tetap fokus dan bersemangat dalam mencapai tujuan. terlalu banyak gangguan dari lingkungan sekitar, media sosial, atau perangkat elektronik bisa mengalihkan perhatian dan mengurangi efisiensi. Kurangnya keterampilan manajemen waktu. Tidak mampu mengatur waktu dengan baik dapat menyebabkan tugas-tugas yang tertunda dan merasa terburu-buru. Stres dan kecemasan. Stres yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi dan kinerja secara keseluruhan. Strategi mengatasi prokrastinasi. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa kebiasaan prokrastinasi sulit untuk dihilangkan karena sudah terinternalisasi dalam diri. Akan tetapi, kebiasaan prokrastinasi tersebut bisa perlahan diminimalisir yang pada akhirnya dapat menghilangkan kebiasaan prokrastinasi dalam diri seseorang. Berikut merupakan beberapa cara untuk mengatasi kebiasaan prokrastinasi. 1. Buat rencana dan tujuan personal. Rencana dan tujuan personal menjadi alat utama dalam mengatasi berbagai persoalan. Rencana dan tujuan personal dapat membantu Anda untuk memahami kemampuan serta skala prioritas yang sebaiknya Anda miliki. Ketika Anda telah mampu membuat dan memiliki sebuah rencana serta tujuan personal, maka Anda mampu meminimalisir hal-hal yang tidak efektif dan kurang diinginkan dalam hidup Anda. Rencana dan tujuan personal membantu Anda untuk fokus kepada usaha untuk menggapai mimpi Anda. 2. Buat daftar catatan tugas dan kegiatan. Membuat catatan rencana tugas dan kegiatan jauh-jauh hari dan secara konsisten mampu menghindarkan Anda dari kebiasaan prokrastinasi. Daftar catatan tersebut dapat berperan sebagai acuan dalam bertindak supaya tetap pada jalur yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan membuat daftar catatan tugas dan kegiatan, Anda dapat merencanakan manajemen waktu yang lebih baik. 3. Selesaikan tugas secara bertahap. Ketika Anda memiliki sebuah tugas yang cukup besar dan kompleks, Anda dapat membuat tugas tersebut menjadi beberapa tahapan. Dengan membaginya ke dalam beberapa tahap, Anda dapat dengan mudah menyelesaikan tugas dalam skala yang lebih kecil. Hal tersebut mempermudah Anda untuk dapat mengalokasikan waktu dan tenaga dalam penyelesaian tugas serta mempermudah Anda untuk melihat progres pengerjaan yang telah dan akan dikerjakan. 4. Eliminasi berbagai distraksi yang mungkin terjadi. Ketika Anda tahu apa tujuan yang ingin dicapai dan tahu langkah apa yang harus ditempuh, Anda menjadi lebih mudah untuk mengeliminasi berbagai hal yang mampu menjadi distraksi. Distraksi dapat berasal dari dalam dan luar diri. 5. Kenali tanda-tanda prokrastinasi. Perhatikan berbagai sikap, pandangan, dan perilaku yang mencerminkan prokrastinasi. Kesadaran yang lebih awal terhadap tanda-tanda prokrastinasi membuat Anda lebih terhindar untuk terjun ke dalam kebiasaan prokrastinasi. 6. Apresiasi diri.
Ketika Anda mampu menyelesaikan tugas melalui tahapan-tahapan yang efektif, jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada diri Anda sendiri. Apresiasi dapat menjadi motivasi bagi diri untuk terus berusaha melakukan berbagai tugas dan kegiatan secara tepat waktu tanpa menunda-nunda. Bagaimana mengubah mindset untuk lebih proaktif? Ada beberapa tips agar kita menjadi sosok yang proaktif, di antaranya. 1. Berpikir jangka panjang. Jangan gampang merespon hal yang terjadi di detik itu juga. Mari menunggu waktu jeda untuk kita bisa membaca situasi dengan menyeluruh terlebih dahulu. Berpikir efek jangka panjangnya ketika kita akan memutuskan hal tersebut. Jika dirasa keputusan yang akan diambil tidak tepat, maka jangan kita lakukan. Ciri seorang proaktif adalah berpikir sebelum bertindak. Dengan berpikir jangka panjang, akan membantu kita dalam melihat gambaran besar terhadap suatu masalah. 2. Selalu berusaha berbesar hati. Setiap manusia tentunya pernah menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Untuk itu, cobalah berbesar hati atas segala situasi, termasuk saat situasi tidak menyenangkan. Jika kita ingin menjadi seorang yang proaktif, maka kita harus menghindari perasaan menjadi korban atas situasi yang terjadi, apalagi situasi yang menyenangkan. 3. Bersikap terbuka terhadap adanya perbedaan. Di bumi ini, adanya perbedaan semestinya disikapi dengan saling menghargai dan bukan saling membenci karena berbeda. Bersikap terbuka dengan adanya perubahan akan membuat kita memahami sudut pandang orang. Seorang yang reaktif tidak menyalahkan keadaan jika kondisinya tidak sesuai dengan keinginan atau rencana. 4. Mulai bersikap tenang. Dalam hidup, manusia terkadang diliputi dengan kesulitan. Meskipun sedang berada kesulitan, hendaknya kita tetap bersikap tenang. Ketenangan akan berdampak baik bagi diri kita sendiri dalam mengambil keputusan yang tepat. 5. Mengambil pelajaran dari permasalahan yang ada. Biasanya, seorang proaktif mengaku diri sebagai pelaku dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Sikap proaktif akan membawa kita dalam mengembangkan hal-hal positif. Akhirnya, mari kita bersikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Teknik manajemen waktu. Pentingnya manajemen waktu dalam mencapai produktivitas dan kesuksesan. Manajemen waktu adalah keterampilan penting yang dapat berdampak signifikan terhadap kesuksesan pribadi dan profesional. Ini melibatkan penetapan tujuan, memprioritaskan tugas, dan mengatur serta menjadwalkan waktu secara efektif. Manajemen waktu yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, memungkinkan Anda fokus pada tugas-tugas penting dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk aktivitas yang kurang penting atau tidak produktif. Ini juga dapat membantu Anda memenuhi tenggang waktu, yang sangat penting untuk kesuksesan pribadi dan profesional. Manajemen waktu yang baik dapat menghasilkan kemajuan karir dan kinerja pekerjaan yang lebih baik di dunia profesional. Pengusaha menghargai karyawan yang dapat mengatur waktu mereka secara efektif dan menyelesaikan tugas secara efisien. Selain itu, manajemen waktu dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja, yang dapat berdampak positif pada kepuasan kerja secara keseluruhan. Manajemen waktu yang efektif dapat menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik dalam lingkungan pribadi. Hal ini memungkinkan individu untuk menyisihkan waktu untuk minat mereka dan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang yang dicintai. Ini juga dapat membantu individu mencapai tujuan pribadinya dan merasa berhasil. Manajemen waktu adalah keterampilan penting yang dapat berdampak signifikan terhadap kesuksesan pribadi dan profesional. Dengan menetapkan tujuan, memprioritaskan tugas, dan mengatur waktu secara efektif, individu dapat meningkatkan produktivitasnya dan mencapai hasil yang diinginkan. Cara menemukan waktu paling produktif. Pertama, setiap orang pasti ingin memiliki lebih dari satu revenue stream, termasuk saya. Jadi, sebisa mungkin saya harus bisa membagi waktu untuk setiap tanggung jawab tersebut.
Waktu produktif saya untuk mengerjakan pekerjaan sampingan saya atau side job biasanya di pagi hari antara pukul setengah 6 sampai pukul setengah 8 pagi. Namun di waktu-waktu tertentu misalnya ketika ada acara sampai larut malam sehingga bangunnya kesiangan. Saya biasanya menyisihkan waktu untuk mengerjakan side job tersebut di malam hari. Kedua waktu produktif untuk melakukan pekerjaan utama. Pada pekerjaan utama, saya bisa fokus dan produktif menyelesaikan pekerjaan penting di jam awal masuk dan setelah istirahat. Antara pukul 9 sampai dengan 11 siang dan pukul 13 sampai dengan pukul 15. Selain di jam itu saya biasa melakukan pekerjaan yang ringan-ringan dan tidak terlalu membutuhkan banyak energi buat berpikir. Penyebabnya jelas, karena sudah kehilangan fokus dan mulai merasa bosan. Buat kamu yang mungkin sudah bekerja atau menjadi seorang karyawan, tentu sudah merasakan hal ini. Kamu hanya bisa fokus ketika jam awal bekerja dan mulai kehilangan fokus saat perut sudah mulai merasa lapar atau mendekati waktu istirahat. Jadi, berusahalah untuk memaksimalkan waktu yang membuatmu bisa lebih fokus menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contoh kebiasaan yang dapat meningkatkan produktivitas. 1. Periksa dan bersihkan semua yang Anda butuhkan untuk tugas. 2. Letakkan hal yang berhubungan dengan pekerjaan di depan Anda dan jauhkan hal yang tidak berhubungan. 3. Jadikan ini sebuah kebiasaan, pentingnya istirahat dan keseimbangan. Mengapa istirahat penting dalam meningkatkan kinerja? Dalam istirahat tentunya kita dapat meningkatkan produktivitas karena ketika kita sudah istirahat, maka kita akan merasa lebih produktif karena dengan istirahat ini dapat mempertajam otak yang dimana ini dapat membuat lebih efisien dalam bekerja. Cara menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tips meraih work-life balance, keseimbangan antara hidup dan pekerjaan. Jangan menunda pekerjaan. Tidak menjadi prokrastinator adalah cara paling efektif untuk selalu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Batasi penggunaan gadget. Keikhlasan. 5 tips untuk memaksimalkan waktu istirahat. 1. Tinggalkan gadget Anda. Ternyata mengalihkan mata dari layar gadget untuk sesaat saja tidaklah cukup. Yang harus Anda lakukan adalah meninggalkan gadget Anda sejenak, lalu lanjutkan untuk mendapatkan udara segar agar sirkulasi darah menjadi lancar. 2. Bersosialisasi. Ketika saatnya untuk istirahat di kantor, jangan hanya duduk diam. Bersosialisasilah dengan rekan kerja. Sebuah penelitian menemukan bahwa ikatan sosial yang kuat di tempat kerja dapat memberikan suntikan semangat yang lebih baik untuk Anda. Tubuh Anda akan menjadi segar dan produktivitas pun akan meningkat. 3. Ambil istirahat setiap 90 menit. Penelitian menunjukkan bahwa setelah seseorang bekerja selama 90 menit tanpa henti, menit berikutnya produktivitas mereka akan menurun. Oleh karena itu, jangan menunggu tubuh merasa lelah sebelum beristirahat. Ambil istirahat setiap 90 menit atau lebih dan gerakkan tubuh Anda sekali-sekali. 4. Liburan. Pernahkah Anda menghitung berapa kali Anda berlibur dalam setahun? Bekerja terlalu keras tidak ada artinya jika Anda sakit karena kelelahan. Menabunglah untuk kegiatan liburan secara teratur. Liburan adalah cara efektif untuk meredakan stres, memperbaiki mood, dan membuat pikiran Anda menjadi segar sehingga Anda lebih produktif di tempat kerja. 5. Maksimalkan tidur siang. Tidur siang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak, meningkatkan kewaspadaan, dan juga meningkatkan kreativitas Anda. Oleh karena itu penting bagi Anda untuk menyediakan waktu setidaknya 25-30 menit setiap hari untuk tidur siang. Ini sebenarnya juga membuktikan bahwa tidur pada malam hari saja tidak benar-benar cukup untuk mengembalikan energi yang hilang. Cara di atas akan membantu Anda mengevaluasi apakah Anda telah melakukan cara-cara yang benar untuk beristirahat. Nah, apakah Anda sudah beristirahat dengan baik?
Terima kasih telah menyaksikan. Ingatlah, keberhasilan dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Mari bersama-sama mencapai potensi terbaik kita. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan dorongan produktivitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.